Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tafsir daripada juz 30, yaitu tentang surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau di sini diartikan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama. Kata-kata di sini ad-dain. Din itu ada yang memahami asal katanya dain. Dain itu artinya hutang. Nanti Allah tuh Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Agama juga diartikan, ad-din juga diartikan pembalasan. Malik Yaumiddin. Agama juga diartikan ad-din, yang berasal dari kata hutang. Kenapa dikatakan hutang? Karena seluruh yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sesuatu yang diminta pertanggungjawabannya, yang nanti diminta kembali, namanya hutang. Dan sebenarnya lebih dari hutang. Ad-din itu lebih dari hutang. Kalau hutang diagihan tu minta balik selesai. Tapi kalau ad-din diagihan tapi ditanyo kama painyo, kama bapa gunoan, batanyoan, tidak sekedar diminta dibalian, tapi diminta pertanggungjawaban. Di akhirat ada pertanggungjawaban. Mata kita ini nanti diminta pertanggungjawabannya kama bapa gunoan. Kama sematua salamoko mencaliak. Asenan lahwa caliak. Dan semua itu ada catatan. Ada catatannya, malaikat pencatat kiri dan kanan. Jadi tidak bisa awak mengicuh kama sematua mencaliak, asana awak caliak, dan itu dipertanggungjawabkan, namanya ad-din. Kemudian talingo awak, kama setalingo awak, asenan awak danga salamoko, talingo aku asenan awak danga. Dan ada pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawabannya tentu baik dan buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil, mendengar kebaikan yang elok-elok didanga kebaikan, maka ada balasan dari kebaikan nan wak danga tadi, nan wak lakukan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarrah, maka ada pula balasannya. Jadi apa nan wak cali, apa nan wak danga,
ada pertanggungjawabannya, diminta nanti pertanggungjawabannya, setelah itu diberilah balasan. Diberi balasan ini namanya yaumid din, hari pembalasan. Lidah wak kama wak pagunuan salamoko, ahsanan lah wak kecean, ado pertanggungjawabannya, ado lo catatannya. Tangan awak ahsanan wak paci kama sewak pagunuan tangan, pernah ndak wak memukul orang jo tangan wak tu? Ado pertanggungjawaban tangan ko nanti di sisi Allah. Maka hati-hati jangan sembarang melaluan tangan. Pertanggungjawabannya ada, walaupun di dunia aman-aman, tapi di akhirat wallahu alam. Kaki awak kama semelangkah salamoko, kama sepainya, kama sebumi nam pernah wak tampuh jo kaki wak tu, ada laporannya, ada pertanggungjawabannya. Nah, kalaulah orang yakin dengan ad-din, hari pembalasan, bahasanya sadonan wak kerajuan dan wak ado di anggota tubuh wakku akan ado pertanggungjawaban, maka orang akan berfikir dua kali untuk berbuat sesuatu. Berfikirnya dulu kaba buat. Kenapa? Kalau ikut di kerajuan, ba pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau hanya sekedar CCTV, orang bisa mengicuah. Kalau hanya sekedar takut ke atasan, atasan kau tidak selalu di tempat. Induk samang tidak selalu di tempat. Tapi kalau yang ditakutkan itu adalah Allah, yang akan memberikan balasan nanti pada hari kiamat, tidak akan berani orang ko manga-manga dah. Tidak akan berani. Itulah yang ad-din. Namanya agama kalau diterjemahkan orang. Orang beragama ko ba, orang nan yakin akan hari pembalasan. Nah, di sini dinyatakan tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Artinya orang nan ndak percaya ke agama. Nyoba agama tapi ndak percaya ke agama. Ada orang macam itu lagi kecil Allah. Tahu ndak? Kecil Allah. Tahu ndak? Ada orang nan mendutuan agama, nyoba kecil nyoba agama tapi bantu orang tak beragama. Nyoba agama tapi parangainya bantu orang tak beragama. Siatu orang nan mengaku beragama tapi parangai bantu orang tak beragama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang yad'ul yatim, yang menolak anak yatim. Dalam tafsirnya, asbabun nuzulnya, salah satunya adalah waktu itu Abu Jahal sedang siap menyembelih unta dia. Datang anak yatim meminta namanya apa? Sajari banyak nah tuh. Sekikonya. Saganggam lah. Tak kena masak, kena makan. Yadu'u kau ditunggu anu sama. Sampai anakku terjatuh. Terjatuh nak tu. Tungguannya. Minta kenyak. Itu orang nan
Matnya Abu Jahal ko Pak Ibu merasulah bagamo nanti. Kan dulu agama di situ agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi deklah jauhna jaraknya. Lah banyak perubahan agama ko. Datang Nabi Muhammad untuk memperbaiki balik. Nabi ko ndak menuka-nuka doh. Agama ko sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cie. Ndak ada tukar-tukarnya. Cuman dipelok ijo dipelok. Datang Nabi Muhammad memperbaiki balik agama nalah rusak selama ko. Dan Abu Jahal ko nyolah maraso bagamo lon tenang. Tapi parangainya bentuk orang ndak bagamo atuh. Nyo maraso bagamo. Tapi parangai ndak bentuk orang bagamo batu. Ada anak yatim datang minta itu ngoaknya. Kan ndak bagamo. Menolak mendorong anak yatim. Intinya kalau untuk kini orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Untuk kini itu kan Abu Jahal. Anak yatim ko apa Ibu? Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang kalau di jorong berarti tanggung jawab orang jorong. Bukan tanggung jawab individu. Tanggung jawab si A, tanggung jawab si B, tanggung jawab si C. Tidak gitu. Anak yatim ko tanggung jawab kaum muslimin, kaum muslimat. Tanggung jawab bahasamu. Bukan pula tanggung jawab pengurus masjid. Pengurus masjid maurihnya, mengelolanya. Tapi kalau tanggung jawab bahasamu, kaum muslimin, kaum muslimat, dibantu oleh pengurus masjid atau dibantu oleh yayasan panti asuhan, dibantunya. Tapi kalau tanggung jawabnya terhadap anak yatim itu tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Misalnya ada di Jorong Surau Kamba ku anak yatim. Maka anak yatim ko gara-gara dek ndak bapitih ndak sekolahnya. Siapa berdosa? Sa Surau Kambanya dosa. Karena tanggung jawab kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian ada anak yatim yang ndak makan. Sa jorongnya lo orang berdosa. Tidak surang orang dah, sadonya. Sebut ilah sadonya. Siapa nama orang sadonya tu? Sadonya dapat dosonya. Makanya anak yatim agak berbedanya orang miskin. Kalau orang miskin dalam ayat ko, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau orang miskin tu ta'am, makanan. Lah selesai magiah makanan untuk orang miskin, selesai urusan. Tapi kalau anak yatim tidak. Anak yatim magiah makan selesai? Tidak. Sekolahnya ba'a. Pendidikannya tibanya, pendidikannya ba'a, akhlak anak ko ba'a, mendidiknya sia, itu tanggung jawab kaum muslimin. Elok buru anak ko tanggung jawab awak. Anak ko buruak perangainya tanggung jawab kaum muslimin lo mendidiknya. Artinya seluruhnya. Yang itu tanggung jawab kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau ndak wak perhatian itu kecil Allah orang yang mendustakan agama. Awak yang mendustakan agama. Angiri lo bunyinya. Wak beragama pi bentuk orang ndak beragama awak kecil Allah. Karena awak ndak memperdulikan anak yatim.
Nah, sekarang apa arti yatim? Apa arti yatim Bapak Ibu? Yatim. Anan tabayang dawak yatim salamoko. Yatim tu apaknya meninggal. Anak yang apaknya lah meninggal disebut anak yatim. Baik. Kalau amaknya meninggal namanya bahasa Arabnya? Ada bahasa Arab piatu. Apa guru lah mau jadinya? Bahasa Arab amak meninggal apa? Tidak ada bahasa Arab fiatu dah. Tidak ada dah. Aku yang awak salah mentafsirkan salamoko makna yatim. Sebenarnya sudah benar, tapi belum sempurna. Artinya alun sempurna wak menafsirkan makna yatim. Yatim itu bagi orang Arab dulu menyebut kata yatim itu misalnya gini. Kuado mutiara. Intan sagadang iko intannya. Dan di dunia ndak donan. Di dunia ndak do intan sagadang ko doh. Sagadang ko intan ndak do doh. Sehingga ketika diadu jonan lain-lain ndak do tandingannya leh. Inyo nam intan paling gadang inyo. Paling ranca intan tu inyo. Paling ranca, paling gadang, paling indah inyo lo. Namanya bagi bahasa Arab durratul yatim. Mutiara yang yatim. Arti yatim kira. Tagak surang. Cula apa-apa ibu-ibu manggalih kau barang tu apa ibu surang dan punya dia buahnya. Nama membuat awak lo surang barang tu. Tak ada orang lain nama membuat. Nama jual kadainya awak surang lo nyo. Ana mau awak sini no. Tagak surang namanya. Tagak surang nama ngalih. Barang nyo membuat nyo lo nama jual tak ada lain lo. Kainyo surang bali sarunya. Ialah tagak surang. Yatim itu tu artinya tagak surang. Orang Arab dulu mengartikan yatim itu ayah meninggal karena apa? Karena yang mencari dulu di Arab tu laki-laki. Produksi tidak ada kerajo, produksi di rumah saja. Sehingga ketika ayahnya ko meninggal, tidak ada orang mencari lagi. Sehingga tinggallah amaknya surang. Ketika ibunya tinggal surang, anaknya disebut yatim. Karena arti dari yatim tinggal surang. Kini apa amaknya yang meninggal? Berarti apaknya tinggal surang. Anaknya namanya tetap yatim. Di Arab, orang tak guncang bana kalau apa nan meninggal. Tak sangat terguncang kalau apa nan meninggal. Karena apa ko nan mencari, apa ko sadu-sadu alahnya kapak bagantuang sadonyo. Sehingga ketika apaknya meninggal, ya tak guncang rumah tu dinya. Kalau istilah orang awak, namanya labih tapi bagantuang. Ndak do kini lai tampek bagantuang. Dia apa sadonyo, makanya harus dibantu. Adi negara awak tanya membaca. Manan payah hidup apa meninggal atau sudah mak meninggal? Kalau di Arab payah hidupnya setelah apaknya meninggal. Kalau di Minang sanang lo hidup sudah apa meninggal. Kalau di Bandiang pada amak nak meninggal.
Culah maknya meninggal di Minang ko. Anak ko serak cu celia. Apa ni cari lebih ni celai. Anak ko ndak turih lah. Allah berarti lebih wajib dibantu orang dan maknya meninggal di negara dia. Lebih yatim lah. Lebih yatim keadaannya yang anak amaknya meninggal. Maka kalau ingin membantu anak yatim, jangan apa meninggal, jangan itu ukuran. Mau apaknya meninggal, mau amaknya yang meninggal, atau kedua-duanya meninggal, namanya yatim. Boleh kita cari negara awak kalau amaknya meninggal. Anak pertama diambilnya dia tek no. Anak kedua tinggal aja enek no. Apa no kama? Di rumah baru. Nah, sekali-sekali datang mencari anak. Kok lalai lo? Kok indah? Berarti anakku lah yatim. Lebih yatim keadaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatullah tuh makna yatim, tinggal sendiri. Haruskah karena meninggal syarat yatimku haruskah meninggal? Ternyata tidak. Ndak lo yatimku de orang gaiknya meninggal ndak lo. Ada lo namparah kejadian apaknya lai baru di maya liaya lai di maya entah cik anak labaralah mu ayah pagi sajak wak ketek leja ayah baru kabano lagi ciknya berarti anakku yatim juga ada apaknya lah yalah hidup je tapi nya tetap kondisinya yatim kondisinya yang yatim yatim anakku hidupnya apaknya hidup tapi apaknya ndak mau tahu jo anaknya lain. Kan ada juga cie-cie nan katimbalangan namanya. Apa katimbalangan namanya tu? Talu aku ada bara sabaleh. Katimbalangan ada gak cie biasa no antena. Apa nak katimbalang kon ba mun itu? Nyiduk je baru. Tapi anak ni cak caliaknya le dah. Belanja ge ndak ada lagi nak anak le dah. Katimbalangan nanti mana? Koko para lukah dibantu yatim jo anak ko namanya kondisinya ya. Apaknya yo lai tapi kondisi anakku yatim. Kenapa? Amaknya senambu sao surang lai. Tinggal surang amaknya mau urih anak namanya yatim. Nah, itu makna daripada yatim. Kemudian apa syarat dia dikatakan yatim? Tentu ada syarat. Syarat dikatakan yatim. Nya. Ini ada ayahnya lah. Tak ada kan? Berarti nya kau nak yatim. Itu tanya lah. Amak ndak ada lah ya. Ndak ada lah. Apa ndak ada lah. Anak ndak ada dah. Tolonglah beliau nak yatim. Kira-kira datang pengurus masjid mantan bantuan anak yatim ke banyak kah? Kira-kira lagi diterima orang. Kecil orang kampung. Berarti ada syarat baru dia dikatakan yatim. Ada batas umur dia dikatakan yatim. Kalau nyo laki-laki batas yatimnya tu balik. Kalau nyolah balik berarti anak kon tidak disebut anak yatim. Tapi orang ko butuh jo bantuan walaupun nyolah balik jatuhnya miskin. Tapi tidak yatim namanya lain. Golongannya golongan fakir miskin. Batu karena yang laki-laki kolah balik. Berarti yang dikatakan yatim itu ketik baru alun balik lah. SD
atau SMP ke bawah lah umurnya, itu anak yatim. Tapi kalau lah SMA-nya, kalau kuliahnya, itu tidak anak yatim lah. Kalau laki-laki, itu yang diberikan ulama syarat katakan yatim. Kemudian yang kedua, wanita batasnya itu menikah. Kalau inyo alun menikah lah, berarti yang padusiko masih yatim. Karena wanita ko beralihnya itu setelah menikah. Kalau laki-laki balik nyolah harus busau surang laki-laki ko lah. Tapi kalau wanita nyo dari induknya beralih ke yang lain tu ketika menikah. Maka anak perempuan yang belum menikah, maka dia dikatakan masih yatim, perempuannya. Kemudian ada dosen ambo, ayahnya lah meninggal, ibunya lah meninggal, dan inyo alun menikah. Kira-kira yatim tak? Punya dosen? Coba ya, ayahnya tidak ada lah, umurnya ibunya tidak ada lah, dosen nama. Umurnya sampai 5 padusi, alun menikah. Nya dosen boto, agak hotonya, bagaji bulanan. Apakah dia disebut anak yatim? Cuantan bantuan kalian bantuan anak yatim, terimanya tak? Icampaknya koknya, tasingguang Nya dosen mah diantar bantuan anak yatim kayaknya berangnya kok. Asyaratnya yatim tuh terlantar. Kira-kira dosen tadi terlantar enggak idenya? Enggak, berarti enggak anak yatim lah. Kalau hidupnya terlantar, setelah ndak ada ayahnya atau ndak ada ibunya, terlantar hidup anakku, terlantar lo pendidikannya, berarti yatim. Itu satu. Tapi kalau indak, seperti tadinya dosen, bagaji, baharato, berarti hidupnya ndak terlantar, ndak yatim namanya lain. Atau contoh yang kedua, ada yang bertanya kamu pengurus di sebuah masjid, tapi tidak di Sikom, di daerah lain. Pengurus masjid itu bertanya, Ustadz, kami akan membagi bantuan untuk anak yatim. Permasalahannya adalah amaknya ko pegawai, apaknya ko pengusaha, apaknya lah meninggal, banyak warisan apaknya ko, rumahnya batik tingkek 2, anak ko baduo, anaknya baduo, amaknya surang, bau to cie surang, punya to cie surang. Kira-kira dia agiah jodoh Ustaz. Dagih enggak apa ibu? Ini ketek baru. Nampak dusiko sekolah baru. Syaratnya tadi terlantar enggak idenya? Enggak. Enggak terlantar idenya dah. Tapi masalahnya si anakku disuruhnya dah maknya minta ke Mas Haji. Itulah kan. Dengan alasan apanya nak dolai. Berarti perlu diberikan edukasinya, pendidikan ke masyarakat sianan yatim. Tu tagia-tagia meminta wak namanya tu. Oto cek tio anak do to cek surang. Ya, warisan sambuah. Anda kata biah lo rasanya dah.
Jadi kalau kabar agiah kecembuh agiah salah. Deknya lah datang cuman besok aku agiah jelah pengajian. Dia agiah aja pendidikan. Sia yang disebut yatim. Tidak, artinya ayahnya lah meninggal. Iyo, betul. Tapi syarat yatim itu pertama anaknya laki-laki alun balik, perempuannya alun menikah, dan dia terlantar hidupnya, barunya disebut yatim. Di itu kira apa ibu yang dirahmati Allah, makna dari yatim dan apa syarat seseorang itu disebut yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Apa arti miskin Bapak Ibu? Asal katanya, ada ulama memahami asal katanya itu dari sukun atau sakana. Tando sukun. Ada dalam bawa baraja ngaji waktu siswa, itu sukun namanya. Kalau baris di atas namanya fathah, baris bawah kasrah, baris depan dhammah, baris mati sukun. Alif di atas alif di bawah i, alif di depan u, alif sukun sukun, sukun matinya. Alif baris di atas alif di baris di bawah i, alif baris depan u, alif yang sukun ndak ada bunyi tu kan? Kalau ndak bunyi itu apa sebabnya? Tanang, ndak mati dah. Lah tanang senyo. Keluarga yang sakinah itu artinya kan keluarga yang tenang. Miskin kok katanya sakinah tu sakana, tenang. Orang miskin kok lah tenang seh. Manggalih lai pilano senten. Bosau lagi lah banyak ani yang seh. Apa membedakan fakir jo miskin? Bedanya, kalau fakir usaha ndak ada. Usaha ndak ada dah. Harato ndak lu ada dah. Namanya fakir. Fakir ko artinya secara bahasa Arab patah tulang punggung namanya. Patah tulang punggung ko namanya fakir. Kalau patah tulang punggung mangga bisa apa Ibu? Duduk hebat tu. Lalu setnya bisa duduk orang patah tulang punggung lah santiang dah. Saraf terjepit saya. Tasapi saya saraf tu di punggung ko. Ani sama mengalir. Apalagi patah tulang tu. Bisa mengalir. Artinya memang tak bisa mengamanganya lah. Betul. Ya rato tak ada, usaha tak ada dah. Fakir namanya. Sedangkan miskin, usaha lagi. Nggalih kecil-kecilan, laijo karajo, jadi guru MDA misalnya. Atau pokoknya lagi karajo. Harato lagi juga, harato lagi. Tapi tidak cukup. Namanya miskin. Tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan primer maksudnya. Kebutuhan primer kau apa? Makan, pakaian, sandang, pangan. Tapi kalau tidak cukup untuk membayar kredit auto, jangan dikecam miskin. Berarti tidak ya tu dah. Untuk makan tidak cukup dia. Untuk bayar uang sekolah anak tidak cukup dia. Itu orang miskin tu. Hanya kau membeli kadai tidak cukup pitih.
Wak orang miskin, laisa dah. Dah itu nak miskin dah. Untuk sehari-hari ko keperluan wajib sehari-hari ko ndak cukup, namanya miskin. Kecang karajo lain, ratonyo lain piti. 70.000 sakuihnya. Anak bertiga. Makakah? Itu miskin namanya. Tapi yang utama dibantu tu kalau ingin membantu cari yang fakir dulu. Karajono ndak ada, aratonyo ndak ada. Namanya fakir. Aku tamuan dulu. Ndak ada rupanya lah, toh habis hanya berapa orang baru yang miskin. Artinya prioritas istilahnya. Prioritasnya fakir baru miskin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ikoko menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kaum muslimin, kaum muslimat untuk memikirkannya. Alhamdulillah kalau di Surakarta mau lihat dibanding masjid lain perhatiannya tinggi. Ada baris untuk fakir, untuk fakir miskin kayak Allah Taala baris itu. Tapi kau pengurus masjid tinggal menyalurkan lain. Rancak tinggal di kita seleh. Di kita seleh. Sejauh mana kepedulian awak. Semakin peduli awak berarti semakin beragama awak kepada Allah. Tapi semakin dakwah acuhan anak yatim, dakwah pedulikan orang miskin, berarti orang beragama tapi bentuk ndak beragama awak kepada Allah. Nyo mengaku beragama tapi perangai orang ndak beragama. Malu awak kalau itu kepada Allah, kau akan malu awak. Tapi insya-Allah kita lah memulai. Kita mulai je. Sehingga tujuannya tidak ada lain-lain kecuali hanya mencari reda Allah. Mudah-mudahan wak karajuan iko Allah masukan wak ka sarugo. Haratona lah apa ibu agihan tu, semoga Allah ganti jonan lebih baik. Lebih banyak berlimpah-limpah datang no sudah tu. Jangan cameh lo lai. Napa ibu agihan tu Allah ganti lo balik sudah tu. Semakin rajin awak magih, semakin banyak Allah ganti untuk awak. Intinya yakin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti Allah ganti. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.